Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa lagi pada diskusi sesi 5 MBDR 5302 bersama saya Yuliatin, mahasiswa semester 3 dari Universitas Terbuka dengan nomor induk 501332472. Pada sesi kelima ini, pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, kita akan membahas mengenai AI. Saat ini banyak pembicaraan terkait dengan ChatGPT. Untuk beberapa kasus dalam dunia pendidikan, ChatGPT dapat menemukan dan menjawab soal-soal matematika, sains, dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda menyikapi fenomena ini dilihat dari kelebihan dan kekurangan AI ini dalam proses pembelajaran dengan mengacu pada BMP MPDR 5302 serta sumber lainnya. Fenomena ChatGPT sebagai salah satu jenis artificial intelligence dalam pendidikan adalah suatu keniscayaan yang harus disikapi secara bijak oleh pendidik, bukan dihindari. Sebagai pendidik, saya melihat AI ini sebagai alat bantu yang berpotensi transformatif untuk memperkaya proses pembelajaran sambil tetap waspada terhadap tantangan yang dibawanya. Menyikapi fenomena ChatGPT dalam pendidikan harus didasarkan pada pemahaman akan kelebihan dan kekurangan AI itu sendiri, serta upaya untuk mengintegrasikan teknologi ini secara efektif dan beretika, sejalan dengan prinsip pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Berikut kelebihan AI dalam pembelajaran. Yang pertama, ChatGPT dapat bertindak sebagai tutor virtual yang memberikan penjelasan, contoh atau latihan tambahan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan spesifik setiap peserta didik. Kemudian yang kedua, AI dapat memberikan respon cepat terhadap pertanyaan dan menghasilkan konten dalam waktu singkat, membantu pendidik menghemat waktu dalam persiapan materi dan memungkinkan peserta didik mengakses informasi secara instan. Kemudian yang ketiga yaitu dapat membantu dalam penerjemahan bahasa atau membuat materi lebih mudah diakses bagi peserta didik dengan kebutuhan belajar yang beragam. Sedangkan kekurangan dan tantangan dalam pembelajarannya yaitu kemampuan AI dalam menjawab soal matematika, sains, atau menghasilkan esai secara cepat dapat mendorong ketergantungan dan mengurangi motivasi peserta didik untuk lebih berpikir kritis dan memecahkan masalah sendiri. Hal ini memicu kekhawatiran besar tentang curang dan plagiarisme. Kemudian yang kedua, ChatGPT adalah model bahasa yang dilatih dengan data dan terkadang dapat menghasilkan informasi yang salah atau tidak memahami konteks yang rumit atau nuansa budaya. Peserta didik yang mengandalkan AI tanpa verifikasi dan berpikir kritis rentan menerima informasi yang kurang akurat. Dalam pengalaman saya mengajar, saya telah mulai mengintegrasikan AI dengan cara yang terarah. Yang pertama yaitu penyusunan rencana pelajaran dan bahan ajar. Saya menggunakan AI untuk membuat draft awal kuis, variasi soal, atau ringkasan topik tertentu. Ini sangat menghemat waktu saya dalam persiapan, sehingga saya bisa fokus pada interaksi dan bimbingan kelas. Kemudian pengalaman yang selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan prompt engineering. Saya memberikan tugas di mana peserta didik diwajibkan menggunakan ChatGPT untuk menghasilkan suatu konten, misalnya membuat tugas kelas dan tugas yang berhubungan dengan ChatGPT, tetapi mereka dinilai berdasarkan kualitas perintah yang mereka berikan dan koreksi atau refleksi kritis terhadap hasil AI tersebut. Kemudian soal yang kedua, berikan pendapat Anda mengenai video para materi pengayaan 5.2 dengan judul A Die Made of Glass 2. Pada video tersebut, teknologi apa saja yang telah kita temui dan manfaatkan. Kemudian, bagaimana persiapan Anda sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat. Teknologi dalam video yaitu adanya layar sentuh interaktif besar, TFT, televisi, layar datar, dan papan reklame digital.
di ruang publik, stasiun, dan bandara. Seringkali dilengkapi dengan fitur interaktif atau pembaruan berbasis data. Panggilan video dengan kualitas tinggi seperti aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan FaceTime telah menjadi bagian penting dari komunikasi pribadi maupun profesional, terutama dalam pendidikan. Persiapan Anda sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat, yaitu persiapan saya sebagai pendidik menghadapi kemajuan teknologi yaitu dengan digambarkan dalam video yang menuntut pendidik untuk bertransformasi dari sekedar menyampaikan konten menjadi fasilitator dan kurator pengetahuan. Berikut adalah langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan dengan meningkatkan kemahiran teknologi, tidak hanya mampu mengoperasikan tetapi juga harus bisa memahami cara mengintegrasikan alat-alat digital yang terbaru. Kemudian, mengajarkan peserta didik untuk mengevaluasi dan memverifikasi informasi yang didapat dari sumber digital dan tidak menerimanya mentah-mentah. Dengan persiapan yang matang, pendidik tidak akan menjadi korban dari kemajuan teknologi, melainkan menjadi pionir yang membimbing generasi mendatang untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara bijak dan efektif. Demikian diskusi pada sesi 5 ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.